Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1429. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih banyak. Karena Teguh mengira orang yang menyusup adalah seseorang yang melebihi alam bela diri suci, maka dia menyerang dengan sepenuh tenaga dan hampir tidak memberikan kesempatan sedikitpun. Serangan ini seperti gelombang yang menghancurkan langit dan bumi. Dalam 1 detik, mereka akan terkena serangan. Samar-samar, Teguh bisa melihat dua wajah yang cantik dan akrab yang sudah kehilangan keindahannya. Hei, di saat yang genting, Teguh memaksa mengendalikan tenaga dalam dengan kekuatan yang luar biasa dan mengubah arah serangan gerakan. Set, dengan suara petir yang menggelegar, kekuatan yang ganas hampir saja mengenai wajah cantik Rina dan Sena. Pada akhirnya, menabrak gunung di sebelah mereka. Duar, dengan suara keras yang menggelegar, lubang besar seketika terbentuk di lereng gunung akibat kekuatan yang dahsyat. Kemudian menyebabkan batu-batu pecah dan tanah berjatuhan. Debu-debu berterbangan di udara. Huhuhu. Rina dan Sena yang melihat adegan ini terkejut dan bernapas dengan terengah-engah. Akhirnya, berakhir dengan sangat berbahaya. Rina, Sena, ini tengah malam. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Teguh menenangkan napasnya yang terengah-engah. Sambil penuh keheranan, dia bertanya kepada kedua orang tersebut. Dia tiba-tiba teringat. Barusan ada embusan napas yang mengejutkan. Sangat dingin dan gelap, mirip dengan kekuatan iblis ular. Mungkinkah Teguh memiliki beberapa dugaan yang tidak baik di dalam pikirannya? Rina sudah lama memikirkan kata-kata penjelasan yang akan dia utarakan kepada Teguh. Aku tidak bisa tidur tengah malam. Jadi aku memanggil Sena dan meminta dia untuk mengajariku beberapa cara untuk mengendalikan kekuatan sihir, jadi tidak bisa tidur. Mengendalikan sihir. Teguh memandang Rina dengan penuh keraguan, tatapannya terlihat menyelidik. Hanya saja, mata Rina begitu jernih. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Baiklah, saat melihat ekspresi keraguan Teguh, Sena ikut berkata, Teguh, kamu tidak tahu betapa Rina sangat khawatir dengan latihanmu kali ini. Dia selalu khawatir bahwa kekuatan iblis ular akan meledak saat kamu berlatih dan mengganggu proses kultivasimu dalam mempelajari teknik lukisan dinding. Menghambat urusanmu yang penting. Karena itu kita baru keluar tengah malam seperti ini. Ucapan mereka berdua terdengar sangat jujur. Apakah benar begitu? Teguh tidak melepaskan kecurigaannya dan terus berkata, barusan saat aku sedang melakukan kultivasi, tiba-tiba aku merasakan kekuatan kegelapan yang sangat kuat, melebihi tahap akhir alam bela diri suci. Dari mana bau itu berasal, itulah tempatnya. Kalian berdua, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh atau orang yang aneh? Teguh berbicara sambil melihat kedua orang tersebut dengan penuh perhatian. Berharap menemukan petunjuk kecil. Bukan karena dia tidak mempercayai keduanya. Tapi di Gunung Kaliputi tengah malam begini, tidak ada orang lain sama sekali. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Rina dan Sena menggelengkan kepala bersama-sama. Benarkah? Teguh bertanya dengan nada bingung lalu meraih pergelangan tangan Rina. Pada saat yang sama, kebenaran datang merasuki tubuh Rina, hingga dia dapat mengetahui keadaan sebenarnya. Dia terkejut. Di dalam tubuh Rina, energi dalam meridian terasa normal. Sangat berbeda dengan energi jahat yang baru saja dia rasakan. Bukan Rina. Teguh hanya bisa melepaskan tangannya dengan kecewa. Kamu, Rina memiringkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit emosi, suamiku, apakah kamu mencurigai aku? Mencurigai napas tadi adalah ulahku. Selanjutnya, dia berbalik dan pergi. Teguh bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia berdiri di sana seperti anak yang telah melakukan kesalahan. Sena mendorongnya dan berkata, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat kejar dia. Bab 1430. Oh. Teguh langsung tersadar dan segera mengejar. Dia memeluk pinggang Rina dari belakang dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan tulus, Rina, maafkan aku. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan meragukan segalanya. Semuanya salahku. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Maafkan aku. Kali ini, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rina tidak benar-benar marah pada Teguh. Hanya sekadar pura-pura saja. Suamiku. Rina berbalik dan meraih tangan Teguh. Matanya yang besar dan berbinar-binar menatap Teguh dengan penuh kasih lalu dia berkata dengan lembut, jangan lakukan seperti ini lagi di masa depan. Aku adalah istrimu. Meskipun merugikan semua orang di dunia.
Aku tidak akan merugikan seujung jari tanganmu. Jangan mencurigaiku ya. Teguh merasa sangat malu dan segera berjanji, baiklah, Rina. Aku percaya padamu. Setelah itu, tangan besarnya memeluk Rina dengan erat di dalam pelukannya. Rina menghela napas lega. Untungnya pada saat kritis tadi, kekuatan obat pereda pernapasan berhasil dihilangkan sepenuhnya dan digunakan dengan baik. Pada akhirnya berhasil menenangkan diri. Kalau tidak, rahasianya pasti sudah terbongkar malam ini dan Teguh akan mengetahuinya. Rina tidak ingin Teguh tahu bahwa dia adalah pemimpin sekte kegelapan yang terkenal kejam dan bisa membunuh orang karena emosi. Bahkan membuat seluruh dunia bela diri kuno serenara ketakutan. Mungkin saja, jika Teguh mengetahui hal itu, dirinya akan dijauhi. Tapi sekarang, waktunya menikmati momen hangat yang langka. Bulan purnama indah. Malam semakin dekat. Pada malam yang dingin dan sepi ini, kehangatan yang samar-samar mengelilingi dua orang tersebut. Rina. Sejenak kemudian, Teguh melepaskan Rina, menundukkan kepala dan berkata, di luar terlalu dingin. Ayo kita kembali ke tenda terlebih dahulu. Baiklah. Dua orang itu berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan menuju perkemahan. Sena tertinggal jauh di belakang mereka berdua. Sambil melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa pahit di hatinya. Dengan kepergian tiga orang, kawasan ini kembali hening. Wus, saat malam sunyi, elang hitam tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Seekor elang jantan yang gagah bertengger di atas bahu sebelah kanannya. Masuklah. Elang hitam mengikat selembar kertas di kaki elang jantan dan mengelus kepala elang tersebut. Elang jantan terbang dengan cepat ke langit dan meluncur dengan kecepatan tinggi ke kejauhan. Hanya saja, di bawah cahaya bulan Fang terang, mata elang jantan yang terbang tinggi memancarkan cahaya darah yang jelas-jelas dikendalikan oleh serangga legendaris. Duar, duar, dalam sekejap, elang menghilang di tengah kegelapan malam dan tak terlihat lagi. Keesokan harinya, matahari bersinar terang, masih disertai dengan kesegaran khas pegunungan. Teguh dan rombongan segera membersihkan diri dan bergegas menuju gua tempat harta karun keluarga Sabel berada. Beberapa saat kemudian, setelah datang ke situ beberapa kali, pintu gua yang tersembunyi dengan baik masih muncul di pandangan Teguh. Hanya saja, dia tidak menyangka, para serigala gunung salju sudah berkumpul di sini. Tempat yang layak untuk penyimpanan harta karun. Teguh melihat kelompok serigala yang tersembunyi di pegunungan dengan penuh kagum dan berkata dengan tulus, aroma yang halus dan indah yang terpancar secara tak kasat mata ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang buas yang memiliki indera yang kuat. Au, au, Teguh dan rombongannya semakin mendekat. Serigala-serigala itu juga mulai mendekat dan mengeluarkan suara melolong yang merupakan bentuk intimidasi sekaligus pernyataan perang. Bab 1431. Sekelompok binatang ingin jadi tuan rumah. Teguh mendengus kemudian melepaskan tekanan yang dimilikinya dalam alam bela diri suci. Ngung, petir turun dari langit. Para serigala di pegunungan salju seakan-akan melihat dewa yang tinggi di atas. Sontak mereka ketakutan dan gemetar. Mereka merasa tidak senang tapi tahu diri dan langsung melangkah pergi. Hanya dalam beberapa menit, semuanya kembali berjalan dengan baik. Kalian semua, Sena berbalik dan berkata kepada para master sekte obat-obatan yang bertanggung jawab atas keamanan yang sama, 11 berjagalah di sini. Ingat untuk mengatur formasi dengan baik, jangan lengah. Baik, para ahli sekte obat-obatan segera bertindak begitu mendengar perintah. Sena, Teguh, Sinta, dan Rina datang bersama-sama ke aula utama di bawah magma. Ini tempatnya. Sena menunjuk ke teknik yang masih tergeletak di tanah dan menunjuknya kepada Sinta, yang tercatat di atas adalah teknik yang harus kalian kultivasi. Sinta memandang dengan seksama. Ada air ada api, ada naga ada ular, ada laki-laki ada perempuan, ada hitam ada putih. Menurutnya, seluruh gambaran terlihat sangat kacau. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Sinta tampak bingung, apa sebenarnya metode kultivasi ini? Sena melihat ekspresi bingungnya lalu tersenyum dan menjelaskan, sebenarnya, tidak sesulit yang kamu bayangkan. Nanti kamu dan Rina berdiri di sebelah kiri dan kanan Teguh. 3 orang, 6 tangan, saling menyatukan telapak tangan, dan membentuk lingkaran yang sempurna. Namun, tenaga dingin yang ada di tubuhmu hanya bisa mengalir ke dalam tubuhnya dan berinteraksi dengannya melalui telapak tangan yang berdekatan dengan Teguh. Tentu saja, Sena kembali menatap Rina, Rina, kekuatan jahatmu juga harus masuk ke dalam tubuh Teguh melalui tangan yang berdekatan dengannya.
Lalu, dengan mengalirnya tenaga dalam dari Teguh, kalian dapat menggerakkan siklus penuh dalam tubuh kalian sendiri atau saling bertukar. Karena sejak saat itu mengalir keluar dari tubuh Teguh, itu sudah menjadi sesama asal-usul. Rina dan Sena mengangguk dengan tampang seolah-olah mereka mengerti. Ingat ini, wajah Sena menjadi serius, energi jahat dan baik, benar dan salah, panas dan dingin. Tiga pasangan kekuatan yang sangat bertentangan harus mencapai keseimbangan pada saat yang sama. Kalau saja ada sedikit kesalahan, maka akan mengakibatkan kegagalan kultivasi. Ketika kalian berdua mengalirkan energi ke dalam tubuh Teguh, tangan yang lain dapat saling merasakan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan yang sempurna dengan cepat. Baik, oke, Rina dan Sinta merespons dengan serius. Mungkin hanya itu saja. Setelah Sena menjelaskan semuanya, dia menambahkan, aku akan berada di atas lava untuk melindungi kalian. Jika ada masalah, langsung panggil saja. Setelah itu, Sena kembali ke atas magma. Di aula utama, hanya tersisa Teguh bersama Sinta dan Rina. Sayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rina bertanya, Sinta juga menoleh. Ah, Teguh teringat akan adegan itu. Dia tidak bisa menahan wajahnya yang memerah, tetapi dia tetap berkata dengan jujur, mari kita lepaskan semua pakaian. Melepaskan pakaian, wajah Rina dan Sinta tiba-tiba ikut memerah, dari leher hingga telinga. Berpadu dengan aula utama yang dingin. Seperti awan merah yang menghiasi langit. Lebih indah dari pemandangan yang pernah mereka jumpai. Uhuk, Teguh tahu, situasi ini pasti sangat memalukan. Hanya saja, mereka sudah datang kemari. Sinta dan Rina tentu sudah siap. Dua wanita itu saling menatap sejenak. Kemudian mulai diam-diam melepaskan pakaian mereka. Baju luar, celana panjang. Dengan pakaian yang terlepas sempurna, tempat ini seketika menjadi sejuk. Sinta terlihat santai. Dia berhasil menampilkan paha yang panjang, putih, dan lembut dengan sempurna tanpa celah. Terlihat sangat indah. Rina juga tidak mau kalah. Dia menggerutu kecil lalu mengangkat kepala dengan tegap. Bab 1432. Dengan bangganya mereka memamerkan tubuh indah masing-masing, yang membuat bumi bergetar hebat bak gempa bumi yang datang. Teguh telah mencoba sebaik mungkin untuk mengendalikan pandangannya. Namun sayangnya, nalurinya sebagai seorang pria saat ini mengambil alih posisi yang lebih tinggi dari akal sehatnya. Kemudian tanpa sadar melihat ke arah sana, serta merenungkan dengan diam-diam. Dalam sekejap saja, dua wanita bersaing untuk menjadi yang terbaik, sangat meriah. Tapi pada akhirnya, bisa dikatakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu akhirnya tenang. Teguh mengambil napas dalam-dalam, berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dari pikirannya. Buatlah lingkaran dan duduk. Setelah itu, Teguh memaksa dirinya untuk mengendalikan pandangannya dengan melihat lukisan dinding, lalu dia berkata, susunlah posisi patung kecil sesuai dengan posisi lukisan dinding. Setelah itu, aku akan menghitung mundur. Pada saat yang sama sesuai dengan jalur latihan yang ada di lukisan dinding, mulai lakukan kultivasi. Setelah memberi instruksi, selanjutnya, Teguh duduk seperti tokoh laki-laki kecil di dalamnya dan siap untuk berlatih kapan saja. Aku sudah siap. Aku juga siap. Setelah Rina dan Sinta tenang, mereka juga telah mengatur posisi masing-masing. Oke, 3, 2, 1, mulai. Bersamaan dengan suara Teguh yang bergema. Dua aliran energi memasuki telapak tangannya. Tenaga dalam tubuh Teguh juga mulai berputar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Ah, baru saja mulai, perasaan yang akrab datang. Sakit. Menghancurkan hati. Seperti bor yang sedang mengamuk. Seperti gergaji mesin yang sedang bekerja. Bahkan lebih hebat dari sebelumnya setiap kali. Sampai membuatnya merasa seperti ada meridian yang terputus. Saat ini, Teguh sudah memiliki kekuatan alam bela diri suci. Meridian alaminya menjadi kuat dan ganas saat terpecah. Akibatnya sulit dibayangkan. Wus. Tidak seperti latihan sebelumnya ketika Teguh merasa hampir terjadi masalah, yaitu saat dua kekuatan yang sangat jahat dan dingin masuk. Saat ini, energi dari mata jari Teguh dan matahari tengah berpadu. Latihan Teguh yang membawa rasa sakit hebat juga lenyap pada saat ini. Ternyata begitu. Sebuah pencerahan melintas di dalam pikiran Teguh. Dia sekarang akhirnya mengerti, mengapa kultivasi proses ini membutuhkan kultivasi yang paling benar dan paling membara.
Ternyata dibutuhkan harmonisasi dengan energi yang paling jahat dan paling dingin. Kalau tidak ada semangat yang kuat dari Rina dan Sinta yang penuh dengan kejahatan dan kekejaman, Teguh pasti akan mengalami kerusakan pada Meridian sekali lagi. Kalau kita tidak memiliki yang paling benar dan paling membara, maka kita tidak akan dapat melawan kekuatan jahat dan dingin. Dia hanya akan melukai diri sendiri dan akhirnya menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, semua kekuatan ini, baik yang dominan, jahat, panas, atau dingin, semuanya sangat kuat. Jika tidak ditangani dengan baik akan merusak Meridian Teguh. Kemudian, Teguh memerintahkan, kalian berdua harus mengurangi kekuatan serangan kalian, aku butuh waktu untuk beradaptasi. Setelah itu baru bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Baik, Sinta dan Rina merespons secara bersamaan. Segera saja. Dengan perjalanan energi di dalam tubuh Teguh dan injeksi terus-menerus dari energi kedua wanita itu, pada akhirnya Teguh berhasil mengkultivasi 36 siklus penuh pertama. Wus! Suatu embusan napas yang kuat berpusat pada Teguh menyebar ke segala penjuru. Mereka bertiga masih saling bergandengan tangan, sehingga Rina dan Sinta menjadi yang pertama merasakan umpan balik dari Teguh. Semangat mereka berdua juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Setelah Teguh mencerna seluruh energi yang baru saja dikultivasinya, dia beristirahat sejenak untuk menstabilkan dirinya sehingga setiap langkahnya dilakukan dengan mantap. Selanjutnya, adalah siklus penuh ke-36 yang kedua. Sesuai dengan posisi kultivasi kedua. Melihat posisi tangan di lukisan dinding, Teguh merasa malu. Bab 1433. Kedua tangan lelaki yang sedang melakukan kultivasi diletakkan tepat pada titik guanyuan dua perempuan yang sedang melakukan kultivasi, yaitu di bagian tengah perut bagian bawah. Kedua perempuan yang berkultivasi itu mengulurkan tangan mereka masing-masing dan menempatkannya di sebelah kiri dan kanan perut lelaki yang berkultivasi tersebut. Siap, wajah cantik Rina memerah setelah melihat posisi lukisan dinding dan memandang ke arah Sinta secara refleks. Saat itu juga, Sinta Bramantio juga menoleh. Aku juga siap. Sinta Bramantio turut berbicara tanpa ragu. Kedua orang itu bergeming, bahkan ada niat saling menantang. Kalian berdua tidak malu, apakah aku juga harus malu? Batin Teguh. Selanjutnya, Teguh Laksmana langsung memulai. Sepasang tangan besar terulur, menekan titik guanyuan mereka berdua. Sensasinya terasa saat itu juga. Hangat, halus, dan lembut. Teguh Laksmana hanya bisa menahan napas. Dia hampir saja kehilangan konsentrasi. Rina dan Sinta terkejut sesaat, tetapi segera mengendalikan diri. Tak satu pun dari mereka yang ingin mundur. 3, 2, 1. Setelah dapat kembali tenang, Teguh memasuki tahap baru kultivasi. Namun, datang perasaan yang semakin nyaman dari telapak tangannya dan rasa gelisah di dalam hati kian menjadi-jadi. Sehingga untuk beberapa kali, energi Teguh Laksmana hampir menyimpang dari jalur. Tidak boleh begini terus, ini bisa jadi masalah. Itulah yang dipikirkannya. Tingkatkan energi. Teguh Laksmana memerintah dengan tegas. Dia pun segera meningkatkan kecepatan energinya. Pada saat yang sama, rasa sakit di titik meridian Teguh semakin parah, tapi inilah yang dia inginkan. Dia ingin menghindari pikiran yang kacau dengan cara ini. Benar saja, situasi mulai membaik dan kultivasi masuk ke jalur yang benar. Pada bagian atas lava, di atas tebing, Sena Sabel juga sedang fokus dalam kultivasi. Dia telah cukup lama berada di tahap terakhir alam bela diri raja. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk melakukan terobosan. Ada hal yang berbeda, dia mengkultivasi proses kultivasi sekte obat-obatan. Di luar gua, para master sekte obat-obatan senantiasa waspada. Hanya saja, tidak ada yang menyadari. Di seberang sana, sepasang mata bersembunyi di balik batu besar di puncak gunung. Sepasang mata itu memperhatikan setiap gerakan mereka secara diam-diam. Dia adalah informan yang memberikan laporan kepada Raja Sihir Racun semalam. Dia berdiri di atas dan mengamati semuanya dengan tatapan tajam, kemudian mengirim pesan kepada Raja Sihir Racun. Matahari hampir terbenam. Elang jantan bermata merah darah yang mengerikan, mendarat di tangan informan itu. Dari arah yang berbeda, elang tersebut membawa secarik kertas baru di kakinya, sebuah balasan dari Raja Sihir Racun. Hanya ada 3 patah kata awasi baik-baik. Dengan segera, sang informan membakar kertas yang telah dibacanya dan kembali bersembunyi. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat.
10 hari berlalu dengan cepat. Di tempat yang tinggi, Nena Kabel tiba-tiba mengembuskan napas kencang. Dia telah mencapai tingkat alam kaisar kultivasi dan menjadi seorang master. Sudah 10 hari. Aku tidak tahu juga apakah Teguh dan yang lainnya sedang melakukan kultivasi dengan baik. Sembari berpikir, Sena Sabel bersiap-siap pergi ke aula utama harta karun Buddha. Duar. Saat itu juga, energi yang sangat kuat dan tidak terbatas melonjak ke langit. Seketika, hal ini membuat Sena terlempar ke belakang dan menabrak dinding batu dengan keras. Ho, dia memuntahkan darah begitu terjatuh kembali ke tanah. Brak, brak. Sementara itu, lava di bawah mulai mendidih dan semburan lava yang merah menyala bergolak untuk beberapa kali. Sungguh menakutkan. Sena juga merasakan gelombang emosi yang mengguncang hatinya saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Bab 1434. Fenomena yang sungguh aneh. Tidak salah lagi. Kultivasi Teguh Laksmana dan dua orang itu pasti telah mencapai hasilnya. Itulah yang dia pikirkan. Sena mengumpulkan energi alam kaisar kultivasi di sekitarnya. Dengan susah payah, dia menahan tekanan yang dahsyat, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju aula utama harta Buddha. Namun, pemandangan yang disaksikannya membuat gadis muda yang pemalu itu hampir lari dari tempat dengan wajah merah membara. Tidak salah lagi, ketiga orang itu telanjang bulat. Selain itu, tangan Teguh Laksmana sedang menutupi tempat yang sulit untuk digambarkan. Satu tangan Rina dan Sinta yang terulur, masing-masing terletak di tempat mosaik. Harum, menggairahkan, tabu, namun dilihat dari gerak-gerik mereka, sepertinya mereka sudah selesai berlatih. Kalian, Sena tidak berani menatap langsung pada ketiga orang itu. Dia langsung memalingkan wajahnya dengan pipi yang memerah dan berkata dengan terbata-bata, cepat kenakan pakaian. Uhuk, oh, baik. Ketiganya sibuk mengenakan pakaian. Untungnya, Teguh Laksmana dan dua orang lainnya adalah master di alam bela diri sehingga tidak terjadi peristiwa yang membuat canggung ketika mereka telah berhasil dalam kultivasi seperti mengenakan pakaian yang salah. Periode yang kacau itu telah usai. Teguh, Rina, Sinta. Sudah sejauh mana kultivasi kalian? Sena membuka pembicaraan. Pertama kali untuk mengakhiri kecanggungan. Aku sudah mencapai tahap menengah alam kaisar kultivasi, jawab Sinta dengan nada puas. Dari tahap akhir alam bela diri raja ke tahap menengah alam kaisar kultivasi, Sinta hanya memerlukan waktu 10 hari. Luar biasa cepat. Aku sudah mencapai alam bela diri dewa. Rina menunjukkan wajahnya yang bersemangat kepada Teguh. Sena tahu betul akan kemampuan Rina. Jadi, kata-kata Rina kurang berarti baginya. Dia malah merasa sangat iri pada Sinta. Selama 10 hari ini, dia berusaha berlatih keras sejak bangun pagi hingga tidur larut malam. Meski begitu, dia baru berhasil mencapai tahap awal alam kaisar kultivasi sedangkan Sinta sudah mencapai tahap menengah alam kaisar kultivasi. Perbedaan ini begitu mencolok. Teguh, bagaimana denganmu? Sena menantikan jawaban Teguh dengan penuh harap. Dialah yang semestinya paling berkembang. Teguh terdiam sejenak sebelum berkata dengan jujur, saat ini aku berada di tahap akhir alam bela diri suci. Tetapi, aku merasa masih ada jalan yang panjang untuk mencapai terobosan. Tahap akhir alam bela diri suci. Sena mau tak mau terkejut. Menurut pengetahuannya, Raja Sihir Racun juga berada dalam tingkat ini. Maka, Sena bertanya lebih jauh penuh rasa ingin tahu, apa maksudmu, masih ada jalan yang panjang untuk mencapai terobosan. Teguh menggelengkan kepalanya dan teringat kata-kata, tangga surga, yang diucapkan oleh Lingga Juriko sebelum meninggal. Jadi dia bertanya, Sena, apakah kamu tahu apa itu tangga surga? Dalam pemahaman Teguh, tangga surga adalah suatu alam. Tapi dia tidak tahu dengan pasti jenis alam apa itu. Tangga surga. Sena mengerungkan alisnya yang tipis dan panjang. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Kamu dengar itu dari mana? Teguh tidak menjawab dan hanya berkata dengan samar, perkiraanku, tangga surga semestinya adalah puncak tahap akhir alam bela diri suci. Aku juga harus segera naik tangga surga. Tangga menuju surga. Tampaknya, di antara mereka tidak ada yang tahu tangga surga. Namun, Rina sangat tahu. Dari semua orang di tempat itu, hanya dia yang paling mengerti tangga menuju surga. Setelah menyerap kekuatan gadis, ular, dia telah mencapai tangga surga kedua dan bertarung dengan kura-kura abadi dari tangga surga ke-6.
Selain itu juga, pada 10 hari terakhir, berlatih bersama teguh, dirinya membuat kemajuan yang besar. Dia hampir mencapai tangga ketiga. Namun hal ini juga membawa masalah besar bagi Rina. Tiap kali memasuki tangga surga yang baru, dia akan memicu petir. Petir ini berasal dari langit dan bumi. Meskipun ada bantuan dari pil penekan aura, tidak mungkin bisa mengelak jika saat itu dia sedang berlatih bersama Teguh, atau saat Teguh berada di dekatnya. Dia pasti ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Kekhawatiran inilah yang Rina sembunyikan. Cerita bersambung.